Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anissa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai administrasi keuangan. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu kan, apa sih administrasi keuangan itu? Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan pada arti sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Administrasi keuangan pada arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Nah, pada administrasi keuangan ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek disusun dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Untuk mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan pembina pendidikan, dan antar waktu. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Proses yang kedua yaitu penyusunan RKS. RKS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Nah, pada administrasi keuangan ini terdapat pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima maka dilakukan pengawasan. Dengan rumusan yang lain menyatakan bahwa pre-audit demikian dimaksudkan. Yang pertama yaitu dari segi maksudnya diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya.
Yang kedua dari segi sahnya, pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran, ada dasar hukumnya, dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Yang ketiga dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Pertanggungjawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum diberikan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan 2. Yang keempat, kelengkapan laporan SPJ, yaitu surat pengantar, sobekan buku lembar 2 dan 3, daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal atau komponen, daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP, laporan keadaan kas rutin atau pembangunan, tabel 1 dan 2, register penutupan kas setiap 3 bulan sekali, fotokopi SPMU beban tetap dan beban sementara, fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk, daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak, dan bukti setor PPN atau PPh 21, 22, dan 23. Nah, pada administrasi keuangan ini, guru juga berperan, yaitu sebagai guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang ketiga, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Dan membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, dan untuk menyimpan dan membuat arsipan peraturan keuangan sekolah. Nah, tujuan dari administrasi keuangan sekolah ini yang pertama yaitu sebagai transparansi. Semua transaksi keuangan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan dana optimal tanpa pemborosan. Yang ketiga, efektivitas. Dana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, akuntabilitas. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu kepatuhan. Seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, contoh dari dokumen keuangan sekolah yaitu buku kas umum. Mencatat semua penerimaan dan pengukuran uang kas. Yang kedua, buku bank, mencatat semua transaksi melalui rekening bank. Yang ketiga, daftar inventaris, mencatat semua aset sekolah seperti bangunan, perlengkapan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.
Nah, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini berisi tentang berbagai anggaran-anggaran, pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Dalam manajemen keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah prinsip. Prinsip-prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, hanya segitu pembahasan dan penjelasan dari saya mengenai administrasi keuangan sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.